Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi ini, Paus Fransiskus menekankan pesan perdamaian. Perseteruan antara Partai Kebangkitan Bangsa dengan organisasi Nahdlatul Ulama belum juga mereda. PBNU dikabarkan akan memberikan arahan terkait pelaksanaan Muktamar PKB lagi. Padahal sebelumnya Muktamar PKB telah digelar PKB di Bali. Ada apa di balik perseteruan di balik dua organisasi yang diibaratkan seperti dua sepupu ini? Pasangan suami istri menjadi korban penyiraman air keras ketika berboncengan sepeda motor di Jalan Nusa Indah, Duri, Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Apa motif penyiraman air keras ini? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. PKB digoyang. Muktamar yang dilakukan di Bali akhir bulan kemarin belum memuaskan semua pihak dan rencananya akan digelar muktamar tandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Konflik yang mendera tubuh PKB menjadi perbincangan utama kami di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini bersama saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahlika pemirsa. Selain itu juga kami akan menghadirkan informasi di mana Presiden Joko Widodo hari ini menerima kunjungan Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini. Dan sejumlah informasi lainnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi ini, Paus Fransiskus menekankan pesan perdamaian. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Setibanya di Istana Kepresidenan, Paus Fransiskus diiringi pasukan marching band, pasukan berkuda, dan anak-anak yang mengenakan pakaian adat Nusantara. Lagu kebangsaan kedua negara juga dikumandangkan. Kedatangan Paus disambut oleh sejumlah menteri, di antaranya Menhan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mensesnek Pratikno, Menlu Retno Marsudi, Menak Yakut Kolil Komas, dan Seskap Pramono Anung. Hadir pula Wapres Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan sejumlah duta besar dari negara sahabat. Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat datang atas kunjungan Kepala Negara Vatikan tersebut dan menyuarakan semangat toleransi dan perdamaian di atas kondisi dunia yang semakin bergejolak akibat perang. Semangat perdamaian dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Vatikan sebarkan, apalagi di tengah dunia yang semakin bergejolak. Seperti yang kita ketahui bersama, konflik dan perang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Palestina, yang telah menelan lebih dari 40.000 korban jiwa. Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Vatikan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution. Paus Fransiskus pun menekankan pesan serupa dan berharap perdamaian serta kerukunan bisa tercapai demi kebaikan bersama. Auspico che tutti nel loro quotidiano agire sappiano trarre ispirazioni da questi principi e renderli effettivi nell'adempimento ordinario dei rispettivi doveri, perché opus justitiae pax. La pace è frutto della giustizia. L'armonia, infatti, si ottiene quando ciascuno si impegna non solo per i propri interessi e la propria visione, ma è una vista del bene di tutti.
Presiden Joko Widodo juga mengatakan Indonesia, Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, sore tadi pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus tiba di Katedral Jakarta. Ya, kehadiran Paus Fransiskus bertemu dengan para uskup di Gereja Katedral dan keesokan harinya Kamis 5 September menghadiri Misa Kudus di Gelora Bung Karno, Jakarta. Hari kedua Paus Fransiskus di Indonesia, Paus Fransiskus bertemu dengan para uskup di Gereja Katedral. Paus melakukan agenda pertemuan dengan 1.200 uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris, dan katekis di Gereja Katedral. Sejak pagi, petugas dan panitia Gereja Katedral telah bersiap menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Setelah pertemuan di Katedral Jakarta, Paus akan bertolak menuju Geraha Pemuda untuk bertemu kaum muda Scholas Occurrentes. Handphone depan, Pak. Dan pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana kegiatan dari Paus pada hari ini di Katedral. Rekan kami tentunya Yohanes Leonardo akan mengabarkan untuk Anda. Juga nanti ada Adi Mulya yang akan mengabarkan bagaimana persiapan di GBK menjelang Misa Akbar yang akan dilakukan esok hari. Pertama kita akan dapatkan informasi terlebih dahulu dari Yohanes Leonardo. Silakan. Ya baik, terima kasih. Selamat malam Putri, Ken Anu dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa sejak sore hari tadi Viva il Papa, long live the Pope, long live the Pope. Saya selalu Pak Sri Paus begitu dari tadi terus menerus terdengar sejak sore hari tadi, bahkan ketika Paus Fransiskus ini sudah masuk ke dalam kompleks Katedral Jakarta, seruan tersebut makin kencang ditambah dengan adanya 200 anak-anak yang menyanyikan lagu Viva il Papa bersama dengan lantunan angklung yang menyambut kedatangan Sri Paus Fransiskus ke kompleks Katedral Jakarta. Dan memang tadi juga setelah sempat datang dan kemudian menyalami semua anak-anak yang menyambutnya, juga menyapa awak media, kami sempat berpapasan langsung hadap-hadapan dengan Sri Paus Fransiskus ketika ia menyalami anak-anak, dan ia melemparkan senyum dan juga melemparkan lambaian tangan kepada kami awak media yang menantikan kehadiran Paus Fransiskus, seorang pimpinan tertinggi dalam hierarkis umat Katolik di seluruh dunia yang bertugas di Vatikan di Eropa begitu. Lalu kemudian juga tadi setelah menyapa dan menyalami seluruh umat yang ada di kawasan kompleks Katedral Jakarta, kemudian Paus Fransiskus masuk ke dalam disambut oleh Romo Paroki. Tadi ada Romo Hani Hartoko, kemudian juga ada Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, ada Monsinyur Antonius Bunjamin, dan juga kemudian masuk ke dalam, dan ada juga disambut oleh Ignatius Kardinal Suharyo selaku Uskup Agung Jakarta, dan kemudian memimpin dialog dengan sejumlah uskup, katekis, seminaris, hingga diakon, imam yang hadir seluruhnya di Gereja Katedral Jakarta dengan cukup hikmat tadi, kurang lebih selama 1 jam lamanya. Dan tadi Paus Fransiskus langsung kemudian bergerak sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, ini langsung masuk ke belakang, berjalan, dan lagi-lagi selama dalam berjalan menuju ke Geraha Pemuda di belakang Gereja Katedral, ini Paus Fransiskus lagi-lagi menyapa dan melemparkan senyum dan juga menyalami orang-orang yang ia jumpai di perjalanan. Dan memang ini menunjukkan keramah tamahan serta rendah hatinya Sri Paus Fransiskus yang merupakan berasal dari Ordo Serikat Yesuit, dan memang terkenal atas kesederhanaannya, karena memang rekam jejaknya sendiri, Sri Paus Fransiskus ini memiliki rekam jejak yang cukup positif di kalangan publik begitu. Di antaranya ada beberapa momen-momen di mana ia menunjukkan belas kasih serta penyamarataan kepada semua orang, tidak ada membeda-bedakan satu sama lain, yang ditasbihkan pada tahun 2013 lalu. Dan kemudian dalam acara yang berlangsung nantinya di Geraha Pemuda di Katedral Jakarta akan bertemu begitu dengan anak-anak sebanyak 200 anak. Kemudian juga di sana ia akan menjumpai monumen hati yang disiapkan dan akan membaca pesan-pesan dari seluruh anak-anak seluruh
Mukabumi, dan di mana anak-anak tersebut merupakan bagian dari organisasi amal Scholas Occurrentes yang merupakan organisasi nirlaba non-profit yang diinisiasi sendiri oleh Paus Fransiskus, di mana organisasi ini awalnya diinisiasi pada tahun 2001 ketika ia menjabat sebagai uskup di Buenos Aires di Argentina, untuk kemudian dikembangkan dan merangkul seluruh anak-anak di seluruh dunia, sebelum akhirnya nanti akan bersiap untuk menggelar kunjungan ke Istiqlal pada besok pagi dan juga misa kudus di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat pada besok malam. Sementara demikian, Putri Viola dan juga Ken, Anda kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo, informasi langsung dari Gereja Katedral. Selanjutnya kita akan menuju Adi Mulya yang berada di Gelora Bung Karno. Adi, seperti apa persiapan di GBK jelang misa kudus yang akan digelar esok? Baik, selamat malam Agita Mahlika dan juga pemirsa dari Gelora Bung Karno. Memang ini persiapannya sudah sangat siap untuk melaksanakan misa akbar yang akan dilaksanakan esok hari. Diketahui untuk saat ini Gelora Bung Karno pun telah memberlakukan sterilisasi di sejumlah area di Gelora Bung Karno, khususnya area-area yang akan menjadi tempat pelaksanaan dari misa akbar yang dilakukan bersama Paus Fransiskus esok hari. Dan Paus Fransiskus mengunjungi GBK esok hari untuk melaksanakan misa akbar setelah memang di hari ini dan kemarin pun terdapat agenda-agenda yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Nah, Agita Mahlika dan juga pemirsa, mengenai pengamanan juga keamanan telah disiagakan 4.000 lebih personil, baik dari Kapolri maupun dari TNI, maksud kami baik dari kepolisian maupun dari TNI, telah menyiapkan sejumlah keamanan yang cukup ketat demi kelancaran dan juga keamanan agar terlaksana dengan baik selama misa berlangsung. Dan untuk kantung-kantung parkir juga disediakan oleh pihak keamanan, baik dari Polri maupun TNI, di mana kantung-kantung parkir ini tidak hanya di area Jakarta Pusat, melainkan terdapat kantung-kantung parkir yang ada di area Jakarta Timur maupun Jakarta Selatan. Nah, pemirsa, untuk misa akbar yang dilaksanakan esok hari di Gelora Bung Karno setidaknya diramalkan terdapat 86.000 lebih dari jamaat Katolik yang akan melangsungkan misa akbar bersama Paus Fransiskus, di mana jamaah ini akan terbagi ke dalam dua lokasi. Di 60.000 jamaah dilangsungkan di Gelora Bung Karno di Stadion Utama, sementara dari 26.000 jamaah lainnya akan ditempatkan di Stadion Madia, mengingat memang keterbatasan tempat yang terdapat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan kita ketahui bersama jika kunjungan apostolik dari Paus Fransiskus ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama setelah kemarin mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, lalu bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Lalu kunjungan kali ini juga akan lebih khusus lagi, esok hari akan ada misa akbar di Gelora Bung Karno bersama puluhan ribu umat Katolik dari Indonesia. Untuk sementara demikian, kami kembalikan kepada Anda di studio. Ya, baik, Adi Mulya mengabarkan dari GBK Senayan Jakarta yang menjadi tempat berlangsungnya misa akbar pada esok hari. Terima kasih rekan-rekan, selamat melanjutkan tugas kembali. Dan berikutnya pemirsa, kita akan lihat kabar ini mengenai Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang berpamitan kepada rekan kerjanya di Komisi 8 DPR saat rapat di Gedung Dewan Senayan Jakarta pada hari Selasa. Ya, Risma berpamitan sebagai Menteri Sosial setelah mendaftar untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Saya mohon izin dan mohon pamit, mohon maaf kalau ada kesalahan saya selama saya menjadi Menteri Sosial, dan mohon doa restu, meskipun bingung gitu ya. Mohon doa restu, mudah-mudahan yang terbaik, insya Allah yang terbaik bagi Allah, terbaik bagi saya. Terima kasih, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, baik saya sengaja maupun tidak. Karena kadang saya suka ngeyel, Pak. Saya mohon maaf sekali. Mohon maaf dan terima kasih. Selama ini saya mendapatkan partner yang luar biasa di Komisi 8, bahwa saya matur nuwun dan terima kasih, pengalaman yang luar biasa bagi saya pribadi.
Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bertemu mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo di Pusat Perkampungan Budaya Betawi di Setu Babakan, Jakarta Selatan. Ridwan Kamil menggali informasi kepada Fauzi Bowo sebagai sosok yang dikenal oleh warga Jakarta dalam pelestarian budaya Betawi. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bertemu mantan gubernur ke-13 Jakarta Fauzi Bowo di Pusat Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, selain diperkenalkan makanan khas Betawi, Ridwan Kamil juga diajak keliling untuk melihat langsung Danau Setu Babakan dan diperkenalkan kesenian budaya Betawi. Usai melakukan kunjungan dan juga bertukar pikiran dengan mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengatakan akan tetap melestarikan budaya Betawi sebagai keaslian kota Jakarta, sebagai salah satu bentuk pembeda dari negara-negara lain. Menurut Fauzi Bowo, dirinya diminta untuk memberikan informasi dan pengalaman selama menjabat sebagai gubernur Jakarta. Bakal calon wakil gubernur Rano Karno menerima kunjungan dari organisasi masyarakat Kembang Latar di kediaman Rano. Para anggota Ormas kompak memberikan dukungannya kepada Rano Karno. Menggunakan kemeja lengan panjang berwarna merah, anggota organisasi masyarakat Kembang Latar ini langsung disambut oleh Rano Karno di kediamannya. Rano Karno langsung mengajak para anggota Ormas Kembang Latar masuk ke dalam rumah joglo yang berada di halaman kediamannya. Dalam diskusi tersebut, Rano meminta dukungan kepada Ormas Kembang Latar. Selain itu, Rano menerima seluruh aspirasi dari Ormas Kembang Latar, salah satunya untuk melestarikan budaya Betawi. Begitu APK. Foto dulu. Ya, sama ini. Foto dulu. Satu, dua. Oke. Sip. Sip. Oke. Usai jeda pemirsa, kami kembali dengan informasi terkait pelantikan 40 anggota DPRD Kota Cilegon, Banten yang terpilih pada Pileg Februari 2024 diwarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya, kami sajikan kabar selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, dua pasang bakal calon gubernur Aceh periode 2024-2029 mengikuti tes uji baca Al-Quran di Masjid Raya Baitur Rahman Kota Banda Aceh. Ya, uji mampu membaca Al-Quran ini merupakan syarat khusus bagi calon pemimpin di daerah yang menerapkan syariat Islam. Masing-masing pasangan balon gubernur Aceh yang mengikuti tes uji baca Al-Quran adalah Bustami Hamzah bersama wakilnya Tengku Muhammad Yusuf Wahab dan Muzakir Manaf bersama Fadullah. Mereka membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan Dewan Juri dan juga jemaah masjid. Dewan Juri yang terdiri dari perwakilan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran menilai kemampuan peserta mulai dari cara membaca, adab membaca, dan kefasihan bacaan peserta. Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh atau KIP Aceh Agusni mengatakan uji kemampuan membaca Al-Quran merupakan bagian dari implementasi peraturan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Jika tidak bisa membaca Al-Quran, maka pencalonannya dianggap tidak memenuhi syarat. Sementara hasil dari uji mampu baca Al-Quran ini akan disampaikan kepada masing-masing paslon. Pelantikan 4 ataupun juga anggota DPRD dari Kota Cilegon, Banten yang terpilih pada Pileg Februari 2024 diwarnai oleh aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Massa yang memaksa masuk ke gedung Dewan itu terlibat aksi saling dorong dengan petugas.
Aksi unjuk rasa ini dilakukan lantaran mahasiswa menginginkan para wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif mendukung pengesahan RUU perampasan aset hingga mengesampingkan kepentingan partai dan kepentingan pribadi pada saat menjabat menjadi anggota DPRD. Kendati sempat didemo oleh mahasiswa, proses pelantikan anggota DPRD yang baru hasil Pileg 2024 tetap berjalan lancar. Berarti aksi kita hari ini bukan sia-sia kawan-kawan. Ini melegalisasi bahwa anggota Dewan Pansus Haji DPR mendatangi gedung sistem komputerisasi Haji Terpadu Kementerian Agama. Ya, Pansus meminta keterangan menyusul temuan kejanggalan dalam pengelolaan antrian jamaah haji khusus. Sejumlah anggota panitia khusus Haji DPR melakukan inspeksi mendadak ke gedung sistem komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT Kementerian Agama Jakarta Pusat. Sidak meminta keterangan pengelola SISKOHAT soal sistem antrian haji khusus. Pasalnya, Pansus menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan SISKOHAT. Di mana kemarin ada temuan, ternyata itu bisa ada perubahan jadwal keberangkatan. Udah faktual itu, jadi yang dibantah. Ya kan, kalau dibantah malah makin repot nanti semua ini. Ya. Bahwa ada perubahan di mana orang yang mesti berangkat tahun 2030 bisa diberangkatkan 2004. Dan ada yang jadwalnya 2030 malah dirubah jadi 2032. Berubah lagi dari 2031. Itu yang membuat itu manusia atau apa? Ya kan masih manusia yang ada di sini tuh. Iyalah, yang lupa manusia. Iya nggak? Makanya kita mau tanya, ini sebetulnya kesalahan itu di mana? Makanya kami datang ke sini nih. Jangan-jangan ada yang mutak-atik di sini. Menurut pengelola SISKOHAT Haji, pengaturan antrean haji khusus dijalankan dengan aplikasi sistem. Posisinya? Betul Pak, masih bukan orang yang menjalankan, tapi sistem aplikasi. Aplikasi Pak yang menjalankan. Ya. Jadi aplikasi itu aplikasi itu tidak berubah udah belasan tahun seperti itu ya. Model penghitungannya Pak. By system ya? By system Pak. Ya, kalau by system itu kan kita nggak ke sini. By system Pak model penghitungannya. Iya. Tidak. Kalau orang baru daftar 2024, estimasi aslinya itu tahun 2023. Iya. Nah kemudian di logic programmingnya ada begini Pak. Kalau orang itu sudah lunas, estimasinya itu pasti akan naik. Iya. Kalau orang itu Pak, statusnya lunas, estimasinya akan naik. Karena di logic programming yang kami buat, orang yang sudah lunas, bagaimanapun urutan prioritasnya itu kan lebih tinggi. Iya. Gitu Pak. Iya. Di logic programming ini Pak. Jadi kalau dia ditawarin. Setelah meminta klarifikasi pejabat Kementerian Agama, Pansus Haji juga akan menjadwalkan pemanggilan Menteri Agama. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Yoga Yodya Wiwaha, TV One mengabarkan. Konflik memanas yang menodai hubungan antara PKB dan PBNU menjadi tema perbincangan kami tentunya. Ya, sesaat lagi apa kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola dan juga sejumlah narasumber. Sesaat lagi. PKB versus PBNU seteru dua sepupu. Judul yang bisa Anda baca tadi menggambarkan bagaimana kedekatan hubungan antara PKB dengan PBNU. Tapi saat ini hubungan tersebut retak. Bahkan juga muktamar yang dilakukan oleh PKB pada akhir bulan lalu
di Bali ini ternyata belum memuaskan semua pihak. Bahkan juga ada usulan, ada rencana bahwa muktamar tandingan akan digelar. Nah, untuk bisa membaca apa sebenarnya terjadi dengan PKB dan PBNU, apa yang menjadi dampak dari konflik ini, sudah hadir para narasumber yang akan memberikan pandangannya, baik yang menemani saya di studio ataupun juga akan memberikan pandangannya secara daring. Ada Mas Adi Prayitno, selaku pengamat politik yang sudah hadir menemani saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Baik, dan juga sudah bergabung para narasumber lainnya, ada pengamat politik juga Prof. Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Burhan. Waalaikumsalam Putri. Baik, ya, dan juga ini akan memberikan suaranya selaku Wasekjen PKB yaitu Pak Saiful Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Huda. Tapi sepertinya masih belum bergabung dengan kita. Kami masih akan terus mencoba untuk menghubungi Pak Huda. Kita juga sudah terhubung dengan pengamat politik yang juga mengetahui betul bagaimana kemudian organisasi PKB ini termasuk juga PBNU dan apa dampak nanti dari konflik ini, yaitu Bapak Muhammad A.S. Hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hikam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri. Baik, kami juga sudah mengundang sebenarnya kehadiran dari Bapak Lukman Edi untuk bisa memberikan keterangan juga terlibat dalam perbincangan ini. Namun Bapak Lukman Edi saat ini masih berada di Jeddah. Kami juga menghubungi Bapak Abdul Malik Haramain, kemudian juga Bapak Abdul Qadir Karding, tapi kemudian yang bersangkutan masih belum bisa bergabung untuk bisa memberikan pandangannya. Kami akan mendengarkan bagaimana pandangan dari Mas Adi, Prof. Burhan, kemudian juga Pak Hikam mengenai hal ini. Pak Hikam terlebih dahulu, bagaimana sebenarnya memandang akar dari konflik ini? Apakah memang betul dari perseteruan pribadi sebenarnya yang kemudian terseret-seret organisasi ini? Pak Hikam silakan. Ya Mbak, terima kasih atas undangannya. Jadi jawaban saya masih tetap konsisten bahwa memang menurut pandangan saya asal-usul dari apa yang disebut dengan konflik DPP, PKB, dan PBNU ini berakar pada persoalan-persoalan yang lebih bersifat pribadi-pribadi atau yang dimiliki oleh oknum-oknum baik di PKB maupun di PBNU ketimbang persoalan yang sebetulnya serius, yaitu yang terkait dengan institusi. Tetapi seperti biasa di negeri kita ini kadang-kadang persoalan-persoalan yang mula-mula bersifat pribadi itu kemudian ada upaya-upaya untuk menginstitusionalisasikan atau melembagakan sehingga kemudian quote-unquote legitimate untuk menjadi bahan konflik yang kemudian pada akhirnya akan bisa menggoda atau memancing pihak-pihak yang lain baik eksternal maupun internal supaya konflik ini menjadi lebih besar dan kemudian bisa direkayasa dan kemudian kalau bisa sukses akan memenangkan salah satu pihak yang berkonflik tadi itu. Baik, bermula dari konflik dari para individu. Bisa ditegaskan, dijelaskan juga, mungkin Pak Hikam dikelirkan siapa individu ini yang kemudian bermain, yang akhirnya membuat organisasi ini kemudian juga ikut tersangkut. Secara umum saya kira publik terutama warga Nahdliyin dan PKB sudah tahu bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan konflik pribadi ini terutama tentu adalah sekjen dari PBNU, Gus Ipul, kemudian Gus Ami sendiri, dan juga Gus Yahya sebagai Ketua Umum Tanfidiyah PBNU. Dan ini kemudian menjalar ke internal yang ada dari PBNU sendiri maupun di DPP PKB. Nah inilah kemudian akhirnya upaya-upaya saling membuat semacam institusionalisasi konflik yang pada akhirnya tidak menguntungkan dua-duanya. Tapi alhamdulillah ini sudah berakhir karena ternyata DPP PKB hasil muktamar Bali kemarin sudah legitimate secara legal formal, secara politik, dan bahkan juga menurut saya juga secara etik. Baik, hasil muktamar kemarin di Bali yang kemudian mengumumkan kepengurusan baru memang sudah ditandatangani, diresmikan juga oleh Kemenkumham, begitu Prof. Burhanuddin. Kabarnya begitu. Betul Pak Hikam. Nah Prof. Burhan, tapi kemudian masih ada pihak juga untuk berupaya ini menyelenggarakan adanya muktamar tandingan. Tapi kalau kita dengarkan Gus Yahya tidak menghendaki disebut sebagai muktamar tandingan, melainkan muktamar lagi. Bagaimana pandangannya Prof. Burhan? Ya, saya setuju dengan Bung A.S. Hikam ya, bahwa ada persoalan personal
yang melibatkan terutama Gus Yahya dengan Caimin, dan itu bisa kita telusuri cukup panjang karena kita tahu Gus Yahya sangat dekat dengan Gus Dur, beliau salah satu juru bicara Gus Dur, ya. Kemudian Caimin terutama konfliknya dengan PKB Gus Dur itu masih menyisakan luka, terutama di kelompok loyalis Gus Dur. Dan kalau kita lihat hasil Muktamar Lampung sebelumnya, itu terlihat sekali Caimin lebih mendukung Kiai Said Akhil Siraj, sementara Gus Yahya mendapatkan dukungan dari kubu lain, ya. Dan itu menjalar, terutama setelah Gus Yahya berhasil mengalahkan Kiai Said Akhil Siraj dalam Muktamar Lampung dan bertemu dengan kepentingan pihak luar yang kita tahu cukup gregetan melihat manuver Caimin yang dianggap tanda kutip ya kurang bisa ditertibkan. Nah, tetapi Caimin kita tahu itu orang yang sangat pintar sekali, ya, sangat lihat, ya, melihat cuaca politik, kapan dia harus ngegas, kapan dia harus ngerem, ya. Memang dalam konteks Pilpres 2024 kemarin, ya, beliau dianggap kurang taat pada kesepakatan koalisi pemerintahan Jokowi dengan mendukung Anies Baswedan. Tetapi setelah Pilpres dan Pileg selesai, Caimin pintar sekali bermanuver untuk kemudian tarik ulur dan menunjukkan tanda kutip ya loyalitasnya kepada Pak Jokowi dan kepada Pak Prabowo yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan nasional, terutama pasca Oktober. Itu ditunjukkan terutama ketika Caimin itu tidak mendukung Anies Baswedan, meskipun DPW PKB Jakarta sudah mengeluarkan rekomendasi mendukung Anies Baswedan, termasuk dalam soal-soal strategis lain. Kedatangan Caimin dalam acara-acara besar koalisi Indonesia Maju, termasuk terakhir di acara Rapimnas Partai Gerindra, itu seperti memberikan semacam sinyal kepada Prabowo bahwa PKB di bawah Caimin tidak akan menjadi anak nakal lagi. Dan karenanya saya tidak kaget Putri kalau kemudian Kumham ya di bawah menteri yang baru, yang notabene adalah kader Gerindra, itu menerbitkan pengesahan Muktamar Bali yang meneguhkan sekali lagi kepemimpinan Caimin dengan backup baru yang tak kalah kuat, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Baik, dengan disahkannya kepengurusan baru ini, apakah artinya sudah tertutup peluang bagi pihak-pihak yang berseteru berseberangan untuk mengadakan muktamar tandingan? Karena kalau kita tahu memang rencananya tanggal 2-3 September, tapi hingga saat ini juga masih mundur. Mas Adi nanti bisa berikan pandangannya, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Awalnya muktamar PKB tandingan ataupun juga muktamar lagi ini rencananya digelar pada tanggal 2 dan 3 September 2024. Tapi hari ini sudah masuk tanggal 4 September, Mas Adi, belum juga diselenggarakan, belum kunjung juga dilakukan. Apakah kemudian ketika kepengurusan dari PKB hasil muktamar Bali juga sudah disahkan oleh Kemenkumham, artinya sudah tertutup adanya muktamar tandingan ini? Ya, saya kira memang kalau kita bicara tentang legal formal atau hal-hal yang juga sifatnya politik, saya kira kalaupun toh ada muktamar PKB lain atau muktamar PKB tandingan, mestinya itu tidak terjadi. Jadi persoalan-persoalan PKB di luar Muhaimin Iskandar mestinya dengan SK Kemenkumham itu sudah wassalam dan tamat. Karena secara legitimate kepengurusan PKB yang baru versi muktamar Bali itu sudah diakui oleh negara. Apalagi misalnya yang kita tahu bahwa ada Kiai Ma'ruf Amin di situ. Bukan hanya hadir ya ketika muktamar, tapi per hari ini Kiai Ma'ruf Amin adalah sebagai Dewan Syuro yang saya kira ini menegaskan ada unsur Kiai Ma'ruf Amin posisinya sebagai wapres, mewakili negara dan juga menjadian bagi dari PKB. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya sulit bagi saya membayangkan akan ada muktamar-muktamar PKB yang lain
sebagai upaya misalnya untuk menggeser posisi Caimin. Cuman kan dalam politik kita tidak pernah tahu ya. Kenapa begitu? Kalau kita melihat bagaimana upaya-upaya untuk membelah partai atau mencoba untuk membuat partai tandingan, itu kan terjadi beberapa tahun yang lalu seperti yang terjadi pada Partai Demokrat. Siapa yang bisa menyangka tiba-tiba ada Demokrat versi Deli Serdang, Pak Muldoko saat itu. Padahal publik tahu saat itu adalah ketua umumnya secara sah dan legitimate adalah AHY, dan kemudian juga SK Kemenhumnya juga adalah sangat legitimate dan diberikan kepada Demokrat versinya AHY. Tapi setelah ada Demokrat tandingan, kan AHY cukup kelelahan menghadapi itu secara hukum. Ada PK, ada kemudian pengadilan dan sampai ke Mahkamah Agung. Yang ingin saya katakan adalah kalau kita membaca dengan logika normal, logika hukum termasuk logika politik, mestinya PKB lain ini atau muktamar PKB yang lain ini tidak akan terjadi. Karena dari berbagai penjuru sudah tak ada pintu dan tak ada celah untuk melakukan tandingan-tandingan untuk menegaskan ada PKB lain di luar Muhaimin Iskandar. Nah, yang kedua, saya membaca memang bagaimana dukungan publik ya terkait dengan legitimasi PKB-nya Muhaimin Iskandar. Banyak yang memang dalam tanda kutip ya menyayangkan kok ada gerakan-gerakan politik yang mencoba untuk bikin muktamar PKB lain di luar PKB yang sudah sah. Karena ini tidak elok secara demokrasi, ini tidak ajak secara demokrasi. Kalau tuntutan untuk melakukan muktamar PKB itu muncul dari internal partai, mungkin karena faktor ketidakpuasan, mungkin karena kinerjanya dianggap tidak bagus, itu dianggap rasional. Karena memang partai itu ada dinamika dan ada goncangan. Tapi kalau ada pihak-pihak eksternal, outsider, yang mencoba untuk mengkooptasi sebuah partai politik dengan bikin tandingan, itulah yang sebenarnya sejak lama publik akan mengutuk. Publik tidak akan menganggap itu sebagai suatu sah yang sehat. Oleh karena itu bagi saya, karena ini kita selalu berdiri di atas demokrasi supaya partai politik itu independen dan otonom, mestinya tak ada upaya-upaya untuk membuat partai-partai yang sebenarnya ini sebagai upaya untuk membelah dan mengambil alih yang lain. Baik, jika kemudian kemungkinan dari pelaksanaan muktamar tandingan ini tertutup, Pak Hikam, apa dari menurut bacaan dari Pak Hikam, apa upaya-upaya berikutnya kemudian untuk menggoyang PKB ini, termasuk juga mungkin untuk menongkel, untuk bisa menjatuhkan Gus Muhaimin Iskandar dari kursinya sebagai ketum PKB? Ya, seperti dikatakan oleh pengamat yang sebelumnya, di Indonesia ini kan memang orang tidak akan kehabisan akal untuk mencari celah. Tetapi celah apapun yang akan dicoba cari dan ditemukan mungkin ya tentu akan berhadapan dengan tiga persoalan tadi itu, legitimasi legal formal, legitimasi politik, dan legitimasi etik. Nah, sampai hari ini tampaknya ketiga-tiganya itu sangat lemah. Bahkan kalau kita pun menggunakan etik ya, seperti yang sering diklaim oleh tim yang dibentuk oleh PBNU misalnya, itu juga nggak kena. Karena apa? Karena mereka mencoba menggunakan legitimasi etik yang terkait dengan posisi Dewan Suro dan ingin disamakan atau dimirrorkan dengan posisi dari Rois Am di PBNU. Nah, kalau menurut saya secara etis itu legitimate hanya pada sampai taraf bahwa itu aspirasi yang ingin disampaikan kepada PKB atau di PKB. Tapi ketika itu kemudian ingin diperluas dengan cara kemudian menciptakan satu insinuasi berupa tandingan, maka gugur juga itu yang namanya legitimasi etik berupa aspirasi tadi itu atau ikatan historis atau apapun namanya. Sehingga bagi saya memang tidak perlulah mencari-cari upaya-upaya untuk mencari celah, walaupun di Indonesia mungkin aja dicari, tapi kalau menurut saya lebih baik kedua kelompok atau entitas ini mencari jalan rekonsiliasi atau resolusi konflik melalui tabayun. Itu saja, Mbak. Baik, mungkinkah kemudian tabayun terjadi sebagai salah satu upaya untuk rekonsiliasi kedua pihak ini? Nanti Prof. Burhan bisa berikan pandangannya setelah jeda. Pak Hikam, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan pandangannya dalam acara perbincangan kami. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Kami akan segera kembali saat lagi.
Panitia khusus atau Pansus Angket Haji mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rombongan Pansus Haji DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Pansus Haji Nusron Wahid meminta keterangan staf dan pimpinan Kementerian Agama Kabupaten Bogor terkait kuota haji tambahan tahun 2024. Didapati informasi bahwa kuota haji tambahan sebanyak 10.000 jamaah calon haji asal Indonesia pembagian tidak merata atau dinilai tidak adil. Karena ada sejumlah kabupaten atau kota yang tidak mendapatkan kuota tambahan, sementara di lain pihak ada kota dan kabupaten yang sama sekali tidak mendapat kuota tambahan tersebut. Ada distribusi, ada temuan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam distribusi terhadap alokasi 10.000 yang reguler itu. Harusnya kalau kita mau bicara teori transparansi dan teori proporsionalitas, tambahan 10.000 reguler itu kan sama dengan 4,5% dari 221.000. Harusnya setiap kabupaten itu mendapatkan 4,5% daripada kuota SIS-nya. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Kami mengangkat kabar ini karena memang pembentukan Pansus Haji ini semakin meruncingkan konflik yang ada antara PKB dengan PBNU, antara Gus Yakut, Gus Yahya dengan Caimin tentunya. Ada pendapat mengenai hal ini dari Prof. Burhan? Iya betul, ini salah satu yang membuat episode panas antara PBNU dengan PKB Caimin ya. Karena kita tahu Menteri Agama adalah adik dari Gus Yahya, Ketua PBNU hari ini. Tetapi lagi-lagi kalau kita lihat ya sejarah keduanya memang bisa dirunut panjang sejak konflik antara PKB Gus Dur dengan PKB Muhaimin Iskandar. Karena pada masa Pak SBY pemerintahan saat itu lebih memberikan legalitas secara formal kepada PKB Caimin dan itu menimbulkan luka di kelompok yang dekat dengan Gus Dur. Dan lepas dari legitimasi yang sekarang diperoleh oleh Caimin, harus diakui masalah problem masa lalu ini belum tertuntaskan, bukan hanya dengan Gus Yahya, tapi juga misalnya dengan keluarga Gus Dur, ya. Dengan Hovifah Indar Parawangsa yang sampai sekarang masih mengaku sebagai aktivis PKB Gus Dur, bukan PKB Caimin. Ya. Jadi hal semacam ini yang kemudian menimbulkan semacam babak baru pertarungan antara Caimin dengan PBNU. Dan menurut saya lepas bahwa posisi saya sebaiknya urusan terkait dengan kepemimpinan di tingkat partai tidak boleh ada cawe-cawe dari pihak manapun, tetapi otokritik perlu juga diberikan kepada internal PKB karena seharusnya partai politik itu mampu sebagai peredam konflik. Tetapi kalau kita lihat sekarang itu yang terjadi Putri, itu sumber konflik justru berasal dari partai politik. Jadi pihak-pihak yang tidak puas gagal diakomodasi. Orang seperti misalnya Lukman Edi itu kan mantan sekjen Caimin ya. Orang seperti misalnya Abdul Karding, orang seperti Malik Haramain ya. Itu menunjukkan kegagalan partai politik dalam melakukan proses menjadikan partai politik sebagai solusi untuk mencari titik temu gitu ya. Dan kemudian mereka mencoba mencari-cari kesempatan untuk melakukan perebutan terhadap kepemimpinan Caimin yang sah gitu ya. Jadi lagi-lagi ini proses yang tidak unik di PKB. Partai politik lama-kelamaan gagal mendemokratisasikan dirinya sendiri. Partai politik mengalami proses privatisasi ya. Hanya ketua umum yang berhak mengklaim sebagai tanda kutip ownernya partai politik. Kemudian kongres, muktamar, munas itu lama-kelamaan hanya sekedar pertemuan formal untuk mengesahkan kepemimpinan owner tadi. Proses aklamisasi terjadi secara masif. Dulu orang bisa bertarung secara sehat untuk memperebutkan orang nomor satu, tapi belakangan sulit terjadi itu karena pintu
diskusi, pintu dialog tertutup. Oke. Nah ini yang ironis saya sebut, karena partai politik seharusnya menjadi etalase demokrasi, tapi justru gagal mendemokratisasikan dirinya sendiri. Nah, tetapi itu bukan berarti memberi celah ya buat proses pengambil alihan partai termasuk pada PKB. Saya dari awal menolak ya proses-proses semacam itu karena tidak menyelesaikan masalah. Apalagi Putri ya. PKB di bawah Caimin hasil Pileg 2024 itu menunjukkan kesuksesan. Jadi suara PKB naik dari 13,5 juta di 2019, terakhir naik menjadi 16 juta lebih. Kemudian kursinya juga naik dari 58 di 2019, kursi PKB hasil Pileg terakhir itu menjadi 68, naik kurang lebih sekitar 10. Jadi tidak ada celah sebenarnya dari sisi elektoral mengatakan bahwa Caimin gagal, meskipun dalam Pilpres gagal ya. Dan PKB memang mengalami penurunan dukungan terutama di basis-basis NU, mungkin karena ada rivalitas dengan PBNU, di Jawa Timur turun, di Jawa Tengah turun, tetapi di basis-basis Islam modernis, di Jawa Barat, di Sumatera, mungkin karena menjadi wakilnya Anies, suara PKB naik. Gitu. Jadi pada titik itu memang sulit untuk mencari titik celah masuk ya, mengganti Caimin, karena PKB overall mengalami kenaikan, meskipun ya di tingkat Pilpres kalah. Baik, soal suara yang didapatkan pada pemilu kemarin, soal elektabilitas partai ternyata meningkat. Ini merupakan salah satu prestasi dari Caimin yang mungkin juga harus diterima oleh kubu seberang. Tapi walaupun seperti itu, Prof. Burhan juga mengatakan tidak ada celah sebenarnya. Tapi dari kubu seberang ini tetap mengatakan muktamar yang terjadi kemarin ataupun digelar di Bali kemarin itu melanggar ADART, melanggar kemudian undang-undang politik, bahkan juga membungkam hak demokrasi dari para kader-kader PKB. Bagaimana kemudian hal ini harus diselesaikan dengan upaya rekonsiliasi dari kedua pihak, Mas Adi? Ya, saya kira memang kalau kita bicara tentang kinerja Muhaimin Iskandar dalam konteks pemilu di 2024, Pileg memang naik secara signifikan. Oleh karena itu, ketika ada upaya-upaya untuk membuat muktamar PKB tandingan atau muktamar PKB yang lain, tentu argumentasinya adalah argumentasi politis. Apa argumentasi politiknya? Adalah satu argumen yang coba untuk dijelaskan bahwa PKB versi Caimin dinilai tidak akomodatif, termasuk misalnya begitu banyak orang yang dinilai punya potensi yang selama ini memberikan dukungan total kepada PKB misalnya, tapi dia terlempar, posisinya tidak strategis dan bahkan dianggap sebagai orang lain. Jadi nama-nama yang disebut oleh Prof. Burhan adalah nama-nama yang saya kira memang cukup lama di PKB, tapi posisinya saat ini ya antara layah mutu layah ya. Jadi celah yang semacam itu yang seringkali dijadikan sebagai justifikasi untuk melakukan tandingan itu. Tapi bagi saya secara prinsip sebenarnya Putri, bahwa partai politik ketika ada tandingan, ketika ada upaya pembelahan, selalu muncul dari pihak luar sebenarnya. Dengan cara proses politiknya itu untuk mendapatkan SK Kemenkumham. Tidak penting lagi apakah partai itu dia muncul resistensinya dari dalam atau luar. Seperti yang terjadi pada Partai Demokrat misalnya, ini kan muncul dari luar, outsider. Muldoko apapun adalah pihak luar, tidak pernah punya kartu anggota Demokrat. Tapi kemudian didaulat sebagai ketua umum Partai Demokrat versi yang lain di luar AHY. Efeknya apa? Pertarungan politiknya secara hukum panjang, hampir 2 tahun lamanya. Meski pada akhirnya AHY yang legitimate dan sah secara politik, tapi kan lelah. Dan itu yang kemudian membuat persiapan Partai Demokrat sepertinya agak-agak babak belur menghadapi pemilu di 2024. Kalau kemudian dalam hitungan hari, sehari, 2 hari, entah atau kapan, ada muktamar PKB tandingan, tentu ini kan akan membelah konsentrasi PKB versi Caimin. Karena nanti PKB versi yang lain akan berebut bagaimana legitimasi secara hukum di Kemenkumham. Itu yang sepertinya selalu diantisipasi. Bahkan Garda Bangsa kalau tidak salah, kalau ada muktamar PKB tandingan kan akan dibubarkan. Betul. Apalagi ini yang saya kira menjadi titik kulminasi bahwa bagaimana hubungan antara PBNU dalam konteks ini dengan PKB akan selalu dikait-kaitkan. Bagi saya ini adalah titik kulminasi bagaimana perbedaan mazhab antara Gus Yahya dengan Muhaimin semakin panas dan semakin meruncing. Kalau mau jujur sebenarnya selama ini PKB itu ya PBNU, PBNU ya PKB. Oleh karena itu sebisa mungkin memang ketua umum PKB itu dia punya irisan dan iman politik yang sama dengan ketua umum PBNU. Nah, Gus Yahya adalah sosok yang dinilai sebagai Gus Durian, loyalis Gus Dur,
di mana preferensi politiknya beda dengan Muhaimin Iskandar. Wajar ketika Gus Yahya didapuk sebagai Ketua Umum PBNU, praktis setelah itu hubungan dengan PKB itu tidak produktif. Ketika PBNU mengatakan NU jangan lagi diklaim hanya milik satu partai, PBNU tidak berpolitik dan seterusnya. Jadi bagi saya, selama Ketua Umum PBNU itu iman politiknya beda dengan Caimin, maka sepanjang itu juga tensi politik, perseteruan politik dengan PKB akan terus muncul selama-lamanya. Tapi akan beda ceritanya kalau Ketua Umum PBNU-nya ini memiliki irisan napas dengan Muhaimin yang sama seperti ketua umum yang lain. Saya kira persoalan perseteruan ini akan segera berakhir. Baik, nah kita juga akan saksikan apa sebenarnya menjadi pernyataan dari Lukman Edy selaku mantan Sekjen PKB. Kami tayangkan kepada Anda, ini dia. Kami punya rencana muktamar yang akan kami buat, dibuka oleh PBNU dan nanti ditutup oleh Presiden. Ini dinyatakan di tanggal 27 Agustus 2024 di kantor Kemenkumham, walaupun saat ini kabarnya Kemenkumham juga sudah memberikan pengesahan terhadap struktur kepengurusan yang baru hasil muktamar PKB yang digelar di Bali lalu. Baik, dan berikutnya, kalau kita mendengarkan tadi pernyataan yang penuh keyakinan dari Lukman Edy yang disampaikan akhir bulan dari Agustus lalu, bagaimana kemudian dengan pernyataannya disampaikan oleh Gus Yakut. Ini dia, disampaikan oleh Gus Yakut Khalil Qomas, saya tidak menggagas soal itu, tapi saya kira soal mau ada muktamar lagi, boleh-boleh saja. Ini disampaikan di Kompleks Parlemen tanggal 2 September 2024. Kita juga akan lihat bagaimana perolehan suara PKB di pemilu lalu yang juga tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Burhan. Pemilu 2024 PKB meraih 16.115.655 suara. Kemudian juga pada pemilu 2019 13.500 sekian suara. Kemudian 2014 meraih 11.298.000 sekian suara. Artinya ada peningkatan pemilu mulai tahun 2014, 2019, 2024. Mengenai prestasi dari PKB di bawah Caimin untuk bisa mendapatkan peningkatan suara pemilih ini sudah dijelaskan oleh Prof. Burhan. Tapi tadi ada perbedaan pernyataan juga, keyakinan dari Lukman Edy bisa menggelar muktamar, sementara Gus Yakut juga mengatakan bahwa boleh-boleh saja diadakan ataupun juga diadakan muktamar lagi. Penutup juga dari Prof. Burhan. Silakan Prof. Burhan. Iya, kalau melihat kemungkinan arah angin dari pemerintahan yang akan datang maupun pemerintahan hari ini yang akan berakhir di Oktober nanti, itu sepertinya berat untuk faksi di luar Caimin membuat muktamar tandingan. Karena arah angin sepertinya sedang menyapa Caimin. Tentu karena manuvernya yang menurut saya cerdas ya, dengan menarik Kiai Ma'ruf Amin dan saat yang bersamaan menunjukkan loyalitas total kepada Kim Plus, terutama di provinsi-provinsi kunci dalam Pilkada 2024 nanti. Tetapi garis besarnya Putri yang ingin saya tekankan, kita perlu memberikan dorongan kepada partai politik termasuk PKB untuk mengelola faksi secara lebih baik. Karena faksionalisasi dalam partai politik itu sesuatu hal yang niscaya. Ya, studinya Belloni itu menunjukkan ada 3 macam faksi yang tumbuh berkembang, dan kegagalan atau keberhasilan partai politik itu sangat ditentukan oleh sukses tidaknya mereka mengelola faksi. Kalau mereka sukses, misalnya dalam kasus di Jepang, itu faksi justru menjadi sangat positif karena faksi itu diakui dalam ADART partai. Jadi ada partai yang berasal dari faksi petani, faksi buruh, itu diakomodasi kemudian menjadi energi yang positif buat mengembangkan elektoral partai politik dari berbagai macam faksi mereka, dan setiap pengambilan keputusan termasuk perebutan ketua umum itu dilakukan secara demokratis. Nah, ada 2 jenis faksionalisasi yang lain dan itu khas atau tipikal Indonesia. Yang pertama adalah faksionalisasi ya karena lebih faktor kepentingan jangka pendek dan biasanya bersifat insidental. Nah, yang kedua, faksionalis ini misalnya dalam kasus Golkar mungkin pas itu ya menjelaskan. Yang kedua itu faksionalisasi karena perbedaan patronase. Nah, saya melihat dalam kasus PKB ini itu lebih yang kedua ini. Jadi patronase satu masih loyal kepada Gus Dur meskipun beliau sudah
meninggalkan kita, tetapi faksionalisasi berdasarkan patronase Gus Dur ini itu masih muncul, terutama di sosok orang seperti Gus Yahya, orang seperti Hovifah Indar Parawansa, dan itu juga yang menjelaskan mengapa PKB tidak pernah mendukung Hovifah di pilkada gitu ya, Jawa Timur, termasuk yang akan datang ini ya. Kemudian PKB dengan patronase Caimin, dan Caimin meskipun tidak memiliki semacam appeal sekuat Gus Dur, tetapi secara internal itu sangat kuat. Jadi kepengurusan PKB sampai pada tingkat bawah itu betul-betul orang yang sudah didoktrin, dibaiat untuk sami'na wa ta'na kepada Caimin, dan itu yang menjelaskan mengapa ya Caimin sulit untuk digoyang. Dan kalaupun toh ada pihak-pihak yang mulai keluar dari barisan, orang seperti Lukman Edi, orang seperti Karding, itu dengan mudah kemudian diekskomunikasi, dan akhirnya mereka mencari bala bantuan kan dari PBNU di luar dari struktur PKB. Tapi at the end saya ingin mengatakan, marilah kita perbaiki partai politik kita ya. Caranya jangan buat faksionalisasi sebagai energi yang negatif, buat faksionalisasi sebagai sarana fastabiqul khairat. Dan dengan demikian justru malah membesarkan PKB, membesarkan partai politik kita, dan mendemokratisasikan partai. Baik, terima kasih Prof. Burhan untuk waktunya dan juga pandangannya. Mas Adi juga, tadi sebetulnya sebelum acara ini berlangsung kami sudah mengundang kehadiran dari perwakilan PKB, yaitu Wasekjen PKB, Bapak Syaiful Huda, yang juga sudah memberikan pernyataan bahwa ikut tetap juga bersedia untuk memberikan pandangannya dalam perbincangan ini. Namun sampai perbincangan ini selesai dilakukan, belum bisa dihubungi Pak Syaiful Huda. Kami juga tadi sudah menginformasikan kepada Anda pemirsa, kami sudah memberikan undangan kepada Pak Lukman Edi, Abdul Malik Haramain, ataupun juga Bapak Abdul Qadir Karding untuk ikut serta dalam perbincangan ini memberikan keterangannya. Tapi hingga perbincangan ataupun juga diskusi ini selesai, masih belum berkenan juga untuk bisa memberikan suaranya. Tapi terima kasih sekali lagi para narasumber sudah memberikan pandangan. Kita akan terus tunggu bagaimana manuver tentunya dari pihak seberang ini untuk apakah tetap akan menggelar muktamar tandingan. Berikutnya Agita Malika akan kembali ke hadapan Anda dengan rangkaian kabar-kabar menarik. Ya betul sekali Pupi dan juga pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi diduga akibat korsleting listrik. Sebuah toko mainan 2 lantai di Jalan Perniagaan Timur Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Sesaat lagi informasi. Pemirsa, pemilihan kepala daerah di Jawa Timur kali ini menjadi pilkada pertama yang mengusung kesetaraan gender, di mana para kandidat yang mengajukan diri untuk menjadi kepala daerah merupakan dari kaum Hawa. Hovifah Indar Parawansa Emil Elistianto Dardak, Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta, dan Luluk Nur Hamidah Lukman Hakim. Ketiganya merupakan tokoh wanita nasional yang memiliki segudang prestasi di bidang kepemimpinan. Siapa yang tidak mengenal Hovifah Indar Parawansa? Berikut selengkapnya untuk Anda. Persaingan ketat 3 serikandi di Jawa Timur ini menjadikan pilkada Jawa Timur menjadi berbeda di wilayah lain. Perebutan suara dari kalangan ulama, pesantren, dan masyarakat Nahdiyin menjadikan pilkada di Jatim ini akan tarik-menarik pada satu komunitas yang sama. Meskipun demikian, pilkada di Jawa Timur menjadi tolak ukur majunya masyarakat mengenai penghormatan terhadap kesetaraan gender, menyamakan hak wanita dengan laki-laki. Nah, ini masalahnya siapa di antara 3 ini yang bisa meyakinkan publik luas, voters di Jawa Timur untuk memilih dirinya. Ini yang menurut saya mungkin baru pengalaman pertama untuk pilkada langsung yang perempuan 3 pasangan calon ada perempuannya, dan menunjukkan sebetulnya di Jawa Timur itu gender equality itu sudah terjadi, exist gitu ya, ada. Jadi ini pengalaman pertama, dan di saat ada kritisisi yang sangat tajam pada pilkada kita yang seolah-olah hanya memunculkan satu pasangan calon melawan kotak kosong. Nah, ternyata tidak di Jawa Timur gitu ya. Adapun demikian, lawan petahana tidaklah mudah untuk Tri Risma Harini dan Luluk Nur Hamidah. Kekhawatiran akan adanya keberpihakan panitia pemilihan untuk mendukung pasangan lain masih menghantui tim pendukung Risma dan Lulu. Mereka berharap agar pilkada di Jawa Timur berlangsung jujur dan adil tanpa ada kecurangan. Dan pemerintah harus netral, sebaik mungkin, sebagus mungkin
menjadi penyelenggara yang tidak berpihak kepada siapapun dari sosok 3 Sri Kandi yang kita punya di Jawa Timur. Itu kuncinya menurut saya. Mbak Khofifah NU, Gus Han NU, Mbak Lulu juga NU. Jadi semuanya NU. Mungkin nanti juga akan semarak. Mungkin akan semuanya bicara soal kampanyenya itu akan diademkan oleh sholawat, oleh istighosahan. Jadi semuanya mengajak pada kedamaian. Tapi yang penting juga apa yang disampaikan oleh Mas Huda tadi, asal birokrasi dan penyelenggara ini benar-benar adil. Dan itu juga yang diminta oleh Ibu Risma ketika mendaftar kemarin, benar-benar mewanti-wanti agar penyelenggara itu tidak boleh berpihak dan adil. Tim TV One mengabarkan. Sidang perdana peninjauan kembali PK ke-6 terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan Eki digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada hari ini. Ke-6 terpidana hadir langsung dalam persidangan. Enam terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan Eki, Supriyanto, Hadi Saputro, Jaya, Eko Ramadhani, Eka Sandi, dan Rivaldi hari ini menjalani sidang perdana peninjauan kembali PK di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Keenamnya tiba di PN Cirebon sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat menggunakan kendaraan Transpas dengan pengawalan ketat petugas. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan memori peninjauan kembali. Sidang perdana PK ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian dan Hakim Anggota Rizka Yunia dan Galuh Rahma Esti. Ketua Tim Kuasa Hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Oto Hasibuan, menjelaskan bahwa sidang PK hari ini akan dijalani oleh 6 terpidana terlebih dahulu. Ia juga mengupayakan agar hakim menggabungkan sidang PK Sudirman nantinya agar lebih efisien. Kita akan bersidang pertama untuk PK daripada PK-nya rapat terpidana, 7 terpidana. Sedangkan Sudirman itu sidangnya akan berbeda, ya. Itu tanggal 25 dia dapat panggilan. Tetapi kita akan berencana nanti untuk coba meminta kepada majelis, siapa tahu bisa mungkin disatukan perkara itu. Karena apa? Karena saksi, ahli, barang bukti ada yang bersamaan, walaupun ada sedikit yang berbeda, tapi akan lebih efisien apabila disatukan. Tidak hanya mengupayakan agar sidang peninjauan kembali terpidana Sudirman agar digabungkan dengan ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki lainnya. Pihak kuasa hukum juga menyatakan telah menyiapkan sejumlah novum atau bukti baru guna meyakinkan hakim bahwa ke-7 terpidana ini tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon sempat diwarnai protes karena majelis hakim meminta agar sidang PK dijalankan secara tertutup. Sementara tim kuasa hukum terpidana meminta agar sidang PK dijalankan secara terbuka. Kuasa hukum terpidana kasus Vina ini protes kepada majelis hakim karena sidang PK sempat digelar secara tertutup pada Rabu siang. Kuasa hukum menilai kasus Vina sudah diketahui halayak umum sehingga tidak perlu adanya yang ditutup-tutupi. Sementara majelis hakim beralasan bahwa kasus Vina ini mengandung unsur asusila dan berbeda kasus dengan Saka Tatal yang terbuka. Karena adanya protes ini, hakim pun kemudian tiba-tiba men-skors sidang selama 15 menit. Setelah sidang diskors, majelis hakim kemudian memutuskan untuk melanjutkan persidangan secara terbuka. Dengan catatan, perkara yang berkaitan dengan asusila maka tetap tertutup.
lantas menimbulkan bantuan. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu dan faktor untuk menyatukan putusan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah toko mainan 2 lantai di Jalan Perniagaan Timur Tambora, Jakarta Barat, ludes terbakar. Banyaknya material yang terbuat dari plastik dan kayu membuat api dengan cepat membesar sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. 17 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Upaya ini membuahkan hasil, api berhasil dipadamkan setelah 1 jam dilokalisir. Tidak ada korban jiwa, namun insiden kebakaran ini membuat sejumlah karyawan toko menangis melihat tempat kerjanya habis dilahap api. Diduga peristiwa kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada lantai dasar dan menjalar ke lantai atas ruko. Akibat korsleting listrik, 1 rumah tinggal warga di pemukiman padat penduduk Jalan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat, ludes dilahap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan di lokasi kejadian. Kobaran api dengan cepat membakar habis 1 rumah warga di pemukiman padat penduduk Jalan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu petang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Mengingat lokasi kebakaran merupakan pemukiman padat penduduk. Menurut Ketua RT setempat, peristiwa kebakaran ini terjadi saat penghuni rumah tengah menonton televisi di dalam rumahnya. Seketika aliran listrik di dalam rumah mati sehingga penghuni rumah mencoba untuk menyalakan kembali ke bagian depan rumah. Saat itu terlihat api sudah berkobar di bagian atap rumah. Banyaknya material yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merambat hingga menghanguskan seluruh bagian rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran di pemukiman ini. Namun diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian atap rumah. Mas, jangan injak telang, woi. Pemirsa, keributan terjadi antara pedagang buah dengan sejumlah orang yang diduga oknum anggota Ormas di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Menurut keterangan korban, peristiwa tersebut terjadi saat dirinya didatangi seseorang yang meminta uang keamanan mengatasnamakan salah satu Ormas. Setelah diberikan uang sebesar Rp10.000, pelaku pergi namun kembali lagi dengan membawa teman-temannya. Salah satu pelaku bahkan sempat melemparkan batu ke dalam lapak buah hingga akhirnya terjadi keributan. Petugas Polsek Kembangan yang menerima laporan peristiwa ini telah memeriksa sedikitnya 3 orang saksi. Polisi kini tengah memburu sejumlah orang yang melakukan aksi pemalakan hingga terjadi keributan tersebut. Lu tadi bawa apa? Siapa yang bawa pisau? Pemirsa, pasangan suami istri menjadi korban penyiraman air keras saat tengah berboncengan sepeda motor di Jalan Nusa Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari rekaman kamera pengawas terlihat detik-detik pasangan suami istri tersebut diikuti 2 orang yang juga mengendarai sepeda motor dari arah belakang. Sesaat kemudian, kedua pelaku menghadang motor korban dan langsung menyiramkan cairan berupa air keras ke salah satu korban. Usai menyiram air keras, kedua pelaku putar balik melarikan diri. Korban yang mengalami luka bakar di bagian wajah sempat merintih meminta pertolongan warga.
Selain mengalami luka bakar di bagian wajah, korban juga mengalami luka bakar di bagian kaki dan tangan. Kasus penyiraman air keras ini kini ditangani Kepolisian Sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Terpergok basah mencopet ponsel pengunjung pasar seorang wanita Parubaya pura-pura pingsan untuk menghindari amukan massa di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat aksi mencopet handphone terpergok dan membuat banyak mata pengunjung di kawasan gedung olahraga Sudiang, Makassar beralih ke dirinya, Nadia, ibu beranak 4 ini langsung pura-pura pingsan. Langkah ini terpaksa dilakukan Nadia karena takut diamuk warga yang telah mengelilinginya. Petugas Satpol PP yang berada di lokasi pun langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Polsek Biring Kanaya. Di depan polisi, pelaku mengaku nekat mencuri ponsel lantaran terdesak ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari usai ditinggal pergi cerai suami. Pemirsa, diduga sopir terkena serangan jantung saat berkendara. Truk tangki kimia tabrak 6 kendaraan di Jalan Semper Pelumpang Koja, Jakarta Utara pada Rabu sore. Truk pengangkut bahan kimia milik swasta ini menabrak 6 kendaraan di Jalan Semper Pelumpang Koja, Jakarta Utara dan baru terhenti usai menabrak tempat pencucian kendaraan. Diduga kecelakaan disebabkan sang sopir mengalami serangan jantung saat berkendara. Seorang pengendara motor wanita terjepit di bawah kolong truk dalam insiden ini. Proses evakuasi pun dilakukan dengan sangat hati-hati. Kondisi kaki korban yang terjepit motor dan diduga adanya luka pada korban menyulitkan proses evakuasi. Akibat peristiwa kecelakaan ini, 3 orang tewas, termasuk sang pengemudi truk, dan juga 5 orang mengalami luka-luka. Itu anak kita bantuin. Usai jeda pemirsa, kita akan kembali memperbaharui informasi terkini dari kecelakaan truk tangki usai jeda. Tetaplah bersama kami. Langsung saja pemirsa kita bergabung bersama dengan rekan kami, ada Dava Akbari yang berada di lokasi Koja, Jakarta Utara. Lokasi kecelakaan. Dava, seperti apa situasi terkini di TKP pasca kejadian? Ya, baik Agita. Saat ini saya sedang berada di Jalan Pelumpang Semper, Koja, Jakarta Utara, di mana kecelakaan beruntun terjadi antara truk pengangkut kimia dengan 6 kendaraan. Nah, bisa kita lihat saat ini lalu lintas sudah mulai lancar, di mana tadi itu sempat ditutup karena proses evakuasi yang cukup lama karena truk tangki ini mengalami kendala saat dievakuasi, yaitu tidak bisa mengalami kendala di hidroliknya. Nah, setelah ini kita bisa lihat sudah bisa dilalui kendaraan roda 2, roda 4, baik truk kontainer lainnya. Nah, di mana dalam peristiwa ini sudah bisa dapat kabarkan terdapat 11 korban di mana 4 diantaranya ini tewas di tempat dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu dapat saya infokan juga 2 diantaranya yang luka-luka ini dilarikan ke rumah sakit Koja dan 2 diantaranya dibawa ke PMI Jakarta Utara. Sementara untuk 4 korban meninggal dunia dibawa ke rumah sakit Cipto.
sopir ini mengalami serangan jantung. Ya, betul. Dapat saya kabarkan, kecelakaan ini terjadi lantaran supir truk mengalami serangan jantung dan mengakibatkan truk tersebut oleng dan menabrak sejumlah kendaraan, baik roda 2 dan roda 4 yang ada di depannya. Baik, bagaimana dengan kondisi sang sopir yang mengalami serangan jantung sendiri? Dapat dikabarkan tadi, menurut warga yang setelah kecelakaan, setelah menabrak, setelah dilihat oleh warga itu ternyata supirnya ini sudah keadaan tidak bernyawa. Dan setelah itu dibawa ke dievakuasi. Baik, kami ingin konfirmasi kembali, artinya ada berapa korban meninggal dunia dan ada berapa korban luka, Dava? Ada 4 korban meninggal dunia dan 7 korban luka-luka. Berarti 11, ada 11. Pada pukul berapa kemudian akhirnya lalu lintas tepatnya di TKP ini sudah bisa dilalui dan seperti apa tadi proses evakuasi yang dilakukan pada saat usai kecelakaan? Ini di mana lokasi ini bisa lancar kembali tadi setelah pukul 7, setelah jam 7. Baik. Seperti apa Anda mungkin bisa gambarkan situasi terkini, apalagi waktu saat kejadian, seperti apa pada saat itu kejadian hingga sang supir ini kemudian mengalami oleng kendaraan dan juga akhirnya menabrak kendaraan-kendaraan di depannya? Jadi tadi setelah menabrak ini terdapat seorang korban yang dimana kakinya itu terjepit di bawah truk pengangkut kimia tersebut. Tadi itu sempat mengalami kendala juga lantaran evakuasi korban ini cukup lama ya karena sangat hati-hati dan korban sudah tadi sambil dipasangkan oksigen karena kondisinya yang harus diselamatkan. Baik. Dari korban yang meninggal dunia, apakah sudah diketahui bagaimana kondisinya, terutama identitasnya? Dapat saya infokan sementara, yang saya pegang ini ada salah satunya perempuan 36 tahun meninggal dunia, terus laki-laki berumur 57 tahun meninggal dunia dan salah satu anak di bawah umur yang masih SMP berumur 14 tahun jenis kelamin laki-laki. Pada saat kejadian, apakah memang kendaraan-kendaraan ini persis berada di depan, Dava, atau memang dikarenakan driver ini oleng sehingga akhirnya melaju mengebut? Ya, baik, informasi yang dapat saya sampaikan juga ini kendaraan-kendaraan yang mengalami tabrakan beruntun itu ada tepat di depan truk yang mengalami oleng. Jadi pertama itu truk ini menabrak angkot terlebih dahulu, lalu kemudian beberapa kendaraan lainnya seperti motor dan salah satu korban yang di bawah umur ini sedang jalan kaki itu ikut menjadi korban. Baik, terima kasih Dava Akbari, informasi langsung dari Koja, Jakarta Utara. Kita ke informasi lainnya pemirsa, diduga mabuk seorang pengendara motor nyelonong menabrak salon kecantikan di kawasan Jalan Kutisari, Surabaya. Akibatnya kaca dan etalase salon pecah. Dari rekaman CCTV terlihat pengendara motor melaju kencang, menabrak pintu kaca salon dan juga etalase hingga pecah. Setelah menabrak, pengendara motor pingsan dan mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Pemilik salon mengaku kaget saat peristiwa itu terjadi. Beruntung saat kejadian tidak ada pelanggan di dalam salon. Peristiwa ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan dan pemotor mengganti semua kerusakan.
Akibat melaju terlalu kencang, sebuah minibus menabrak pembatas jalan dengan keras. 2 orang dari 6 penumpang minibus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Kerasnya tabrakan membuat minibus berpenumpang 6 orang tersebut rusak parah di bagian depannya di Jalan Andi Pangeran Veterani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang berada di lokasi berusaha menolong para penumpang itu. Namun salah satu diantaranya terjepit mesin mobil yang ringsek. Warga pun dengan hati-hati bekerja sama mengeluarkan penumpang tersebut. Setelah berhasil dievakuasi, diketahui 2 penumpang dengan luka berat langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang dan luka robek di jari kaki. Dari keterangan saksi diketahui kecelakaan terjadi saat minibus dengan kecepatan kencang tidak dapat menghindari sebuah motor yang tiba-tiba keluar dari jalan berbeda dan langsung memotong minibus. Minibus pun oleng dan sempat terputar hingga menabrak pembatas jalan. Kini kasus ini ditangani pihak Satlantas Polrestabes Makassar. Pemirsa, mesin pemutih beras meledak di sebuah toko beras Desa Pasar Blangpide, Aceh Barat Daya. 1 orang tewas di lokasi kejadian. Warga desa Pasar kaget setelah suara ledakan keras terjadi di salah satu toko beras. Di dalam toko, warga menemukan seorang pria sudah tidak bernyawa dengan luka yang cukup parah. Dari keterangan pemilik toko, diketahui korban bernama Sahawardi, seorang mekanik yang sedang memperbaiki mesin pemutih beras di toko tersebut. Polres Aceh Barat Daya yang menerima laporan ledakan langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Tuku Pukan Aceh Barat Daya. Keluarga Dr. Aulia, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis PPDS Undip yang tewas di kamar kosnya, membuat laporan ke Polda Jateng terkait kasus kematian putrinya. Pihak keluarga datang ke kantor SPKT Polda Jateng didampingi kuasa hukum dan tim dari Inspektorat Kementerian Kesehatan RI. Keluarga Dr. Aulia, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis PPDS Undip yang tewas di kamar kosnya terus mencari keadilan atas kematian putrinya. Rabu siang, sang ibunda Dr. Aulia didampingi kuasa hukum dan tim dari Kemenkes RI datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Jateng. Pihak keluarga mengadukan permasalahan yang dialami Dr. Aulia selama menjadi mahasiswi PPDS kepada polisi, seperti dugaan perundungan hingga pemalakan. Beliau mengadukan permasalahan anaknya atau almarhumah kepada pihak kepolisian. Dalam hal ini diterima oleh KSPKT Polda Jawa Tengah dan saat ini kami sedang menerima pengaduan tersebut. Dan tentunya nanti pengaduan tersebut akan dilakukan analisa dan akan dirapatkan, didiskusikan oleh satuan fungsi yang ada di SPKT tentang hasil laporan tersebut. Nanti perkembangannya, ini sedang berproses, nanti perkembangannya kita informasikan lebih lanjut, karena ini sedang berproses. Polisi pun berkomitmen untuk mendalami kasus ini hingga dapat diselesaikan secara tuntas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di kawasan Duren Sawit, Jakarta. Dan untuk lebih jelasnya kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan Rahmat Ale. Ale, seperti apa kebakaran yang terjadi di Duren Sawit, Jakarta Timur? Iya, selamat malam, ya Gita. Saat ini saya berada di kawasan Duren Sawit, tepatnya di Jalan Arafuru, Pondok Bambu Duren Sawit. Ya, baru saja kita pukul 18.30 kebakaran terjadi di gudang furnitur. Nah, saat ini petugas keamanan sebanyak 14 unit damkar dari wilayah Jakarta Timur sudah diturunkan untuk
memadamkan api yang masih berkobar di wilayah gudang ini, gitu, Agita. Baik. Api hingga saat ini masih terus berkobar. Sebenarnya apa bangunan yang kemudian terbakar? Ya, dari pantauan saya ini saat ini api masih berkobar tepatnya di belakang gedung ini ya, di belakang gedung bangunan furnitur ini. Terlihat sih masih bahan-bahan berupa kayu-kayu serta sebentar Bapak ini bisa dijelaskan Pak awal permulaan ini kurang lebih gitu kalau itu cuma dapat informasi itu gitu ya. Iya, baru saja dapat informasi ini selain pabrik furnitur ini ada juga pabrik thinner juga di sini yang akibat percikan api ini bisa merambat ke seluruh bangunan gedung ini. Gitu. Baik. Ale, apakah sudah ada informasi ada korban jiwa maupun ada korban luka? Ya, baru saja tadi kita konfirmasi sampai saat ini sih belum ada laporan adanya korban di peristiwa kebakaran ini gitu. Baik. Rahmat, seberapa jauh lokasi kebakaran ini dengan permukiman penduduk? Ya, kalau dilihat dari pantauan saya tidak jauh. Sebelah kiri ini memang ada bangunan sekolah, sebelah kanan ini memang ada bangunan rumah. Belakang ini perumahan penduduk gitu. Padat juga kalau kita lihat dari pantauan ini bangunan banyak penduduk gitu. Ya, selain gudang yang tadi Anda sebutkan, apakah bangunan sekolah ini juga terbakar, Rahmat? Oh enggak, untuk bangunan sekolah sendiri tidak terbakar, cuman batas ini masih ada satu bangunan lagi, nah baru bangunan sekolah itu. Baik, kita akan terus mengupdate bagaimana informasi terbaru dari kebakaran yang terjadi di kawasan Durensawit. Terima kasih Rahmat, informasi langsung dari Durensawit, Jakarta Timur. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Indonesia Business Forum bersama Putri Windasari. Mewakili rekan bertugas, saya Agita Mahlika. Ya, dan saya Putri Viola pamit undur diri. Jangan sampai lupa besok Anda bisa menyaksikan kembali Apa Kabar Indonesia Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Selamat malam. Sampai jumpa.